Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Nursifera, mahasiswa psikologi 2019. Yang dimana saat ini saya ada di semester 7. Baik, saya membuat video ini ada untuk memenuhi tugas UTS yang dimana mata kuliahnya yaitu metodologi riset 2 yang diampu oleh dosen Miss Yanti. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana proses proposal penelitian saya yang sedang digarap ini dari pemilihan judul hingga bab 3. Baik, dari proses pemilihan judul ini, sebelumnya saya tertarik dengan apa yang saya akan diteliti dalam proses judul ini. Jadi proses ini saya mengambil judul dan tertarik ini tentang gimana sosial media. Topik dari sosial media ini saya tertarik karena dari proses belajar ini, dimana sosial media ini sangat berperan penting saat ini, yang dimana membutuhkan untuk masyarakat atau orang-orang yang akan memudahkan bertukar informasi atau komunikasi. Nah, di sini itu apalagi di sejak Covid ini banyak banget pembelajaran atau pekerjaan yang WFH atau daring, di mana membutuhkan sosial media. Nah, dari prestasi akademik ini mungkin sangat berpengaruh yang akan saya teliti ini karena di sini ini saya tertarik di mana ketika daring ini sosial media ini sangat penting kan untuk mencari tahu tentang informasi ini. Nah, dari sini kadang masyarakat atau orang-orang atau mahasiswa yang ketika sedang belajar, ketika sedang daring ini banyak ke-distract atau mengalihkan sosial media ini menjadi hal-hal yang untuk hiburan, padahal di sini kan kita sedang fokus belajar. Misalkan ketika daring kan kita nggak tahu sedang apa, kadang-kadang kan kita off cam gitu ya, mungkin dosen atau mahasiswa ini tidak tahu kita sedang melakukan apa. Jadi di sini tuh kayak misalkan kita sedang daring atau kita sedang belajar, kadang suka ingin melihat perkembangan sosial media, seperti misalkan kita scroll TikTok atau scroll sosial media lainnya. Nah, di sini TikTok ini kan yang dimana menurut menurut penelitian, TikTok ini adalah menampilkan video-video singkat yang yang untuk hiburan atau untuk edukasi di saat untuk masyarakat ini. Nah, di saat ini kan masyarakat ini banyak sekali ya yang menyukai TikTok, atau gak sedikit orang tahu kalau TikTok ini untuk hiburan, untuk edukasi, atau untuk hanya sekedar melihat-lihat video-video gitu. Nah, ini kan sangat menarik untuk ditonton gitu. Kadang kita juga kan tidak tahu, kadang kita juga suka lupa gitu, saking kita banyak scroll TikTok sampai kita lupa untuk melakukan kegiatan-kegiatan suatu, hingga akhirnya terutama kita dalam belajar gitu, hingga akhirnya kita lupa kalau kita sedang belajar, ternyata kita scroll TikTok. Nah, itu jadi menarik perhatian saya untuk mengangkat judul ini. Namun di pertengahan penulisan bab 1 ini saya merasa tidak yakin dengan apa yang saya tulis, karena di sisi lain saya tidak menguasai fenomena tersebut dan tidak menguasai materi ini gitu. Lalu setelah saya berdiskusi kembali dengan teman-teman saya, berdiskusi dengan kating-kating saya, dan baca beberapa jurnal, sampai akhirnya saya tertarik dengan hubungan romantis. Nah, hubungan romantis ini menurut saya tertarik karena di dewasa awal ini banyak sekali pasangan-pasangan yang menjalin hubungan ini. Namun mereka juga, saya ingin tahu nih bagaimana sih mereka menyalurkan rasa sayang mereka, menyalurkan rasa love language mereka dengan apa yang mereka alami secara pribadi. Misalkan untuk kualitas hubungan romantis ini, yang dimana harga diri, kepercayaan diri ini
sangat berpengaruh tidak ya dengan kualitas hubungan ini ya. Jadi saya tertarik dengan apa ada hubungannya dengan self esteem dan apa hubungannya dengan kualitas hubungan ini. Nah sekarang judul yang saya angkat ini sekarang menjadi hubungan self esteem pada dewasa awal dengan kualitas hubungan romantis. Nah untuk mengangkat ini saya tertarik dengan fenomena ini karena ini menyangkut tentang hubungan romantis yang dimana pastinya banyak subjek-subjek yang akan saya teliti gitu. Lalu langkah-langkah yang saya buat dalam proposal penelitian ini yaitu bab 1, bab 2, bab 3 ini. Yang pertama, bab 1 saya melakukan review jurnal, beberapa membaca jurnal-jurnal, berdiskusi dengan teman-teman dan berdiskusi atau menanyakan pada kakak tingkat yang sebelumnya sudah melakukan proposal penelitian, lalu apa yang harus saya lakukan gitu kan. Saya ini saya membuat bab 1 ini membaca jurnal, menanyakan tentang bab 1 apa yang harus saya buat kepada teman-teman dan ke kakak tingkat, lalu belajar dengan dosen pengampu saya di kelas maupun di daring. Di onsite ini saya belajar banyak pengetahuan baru yang saya lakukan. Saya mencari jurnal, review jurnal baik internasional, baik lokal, lalu membaca buku, terus bolak-balik perpustakaan daerah maupun perpustakaan kampus yang disediakan buku-buku ini saya baca tentang psikologi perkembangan, tentang psikologi sosial dan lainnya. Lalu saya mencari materi yang sesuai dengan judul yang saya ambil. Lalu setelah itu saya membuat bab 1 ini, lalu cantumkan beberapa satu ini nggak tersusun, terus kasus-kasus yang telah diteliti sebelumnya, baik tentang hubungan sosial, tentang kualitas hubungan romantis maupun yang lainnya. Setelah itu hingga akhirnya mencapai bab 1 telah selesai, dan lalu dilanjut dengan bab 2. Bab 2 pun sama, saya mencari materi-materi tentang variabel dependen dan independen yang sesuai dengan apa yang judul saya ambil. Lalu di bab 3 ini sama halnya dengan bab 2 dan bab 1, saya baik untuk langkah terakhir yaitu bab 3, ini saya menggunakan metode penelitian dengan jenis metode korelasional, yang dimana dengan tujuan untuk menggambarkan dua atau lebih sebuah fakta dan sifat-sifat objek yang sedang diteliti nantinya. Nah, pendekatan kuantitatif pada penelitian ini merumuskan hipotesis yang selanjutnya dilakukan pengujian statistik untuk menerima atau menolak penelitian. Lalu penelitiannya ada variabel bebas atau variabel terikat, yang dimana dan subjek penelitiannya pada dewasa awal yang memiliki yang punya hubungan pacaran atau memiliki pasangan. Baik, sekian dari saya rangkaian pemrosesan proposal penelitian ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat dan tidak mengenakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.